Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Apa kabar semua para guru, para adminah, para pengurus, teman-teman, saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa sehat walafiat jasmani dan rohani ya. Sehingga kita insya Allah dapat menjalani aktivitas hari-hari kita dengan maksimal insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada seluruh eh, pengurus dan adminah yang sudah membangunkan kita semua. Semoga Allah istiqomahkan kita, istiqomah sampai husnul khotimah. Amin ya Rabb. Hadirat, hadirin, eh, ibu, mbak, kakak, teteh, ya, empok dan semua yang hadir di kajian nanti subuh. Mudah-mudahan semua yang hadir dalam majelis ilmu dimanapun berada, Allah berikan kemudahan bagi yang sedang mengalami kesulitan. Yang saat ini sedang sakit, Allah berikan kesembuhan. Yang sedang kebanjiran, ya rembes, lagi hujan terus nih sekian hari. Allah berikan rezeki untuk memperbaiki ataupun menambal yang bocor-bocor ya. Dan tidak lupa kita doakan keluarga, saudara kita yang eh, saat ini sedang menjalani eh, hari-hari yang berat setelah tertimpa musibah gempa bumi di Turki, Suriah, dan juga di Cianjur yang masih terus bangkit ya. Semoga Allah berikan mereka kekuatan, yang wafat diterima sebagai syuhada, yang sakit, luka-luka, patah tulang dan lain sebagainya. Allah berikan kesembuhan yang sempurna, diberikan rezeki yang halal, yang melimpah sehingga bisa membangun kembali rumah, rumah sakit, pesantren, masjid dan seluruh bangunan yang hancur. Amin ya rabbal alamin. Eh, Saudari-saudari, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah telah membahas beberapa hadis yang pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bagaimana kita membangun masyarakat, kemudian bagaimana menguatkan ya ukhuwah, dan terakhir itu tips dari Rasulullah agar ukhuwah itu tidak rusak, tidak renggang hubungan persaudaraan antara kita sesama muslim muslimah gitu. Di antaranya kemarin eh, apa kita dilarang untuk saling hasad, saling benci, saling berpaling, tidak boleh menzolimi, mendustai, menipu gitu ya, menghina saudara-saudari kita yang satu akidah, sehingga tidak tersinggung, tidak kecewa, tidak sakit hati, dan setelahnya bisa clash atau slack ya. Jadi kita makanya kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia berkata baik atau diam gitu. Jadi kalau sekiranya yang kita katakan nggak baik atau menyinggung perasaan, maka memang Rasul menganjurkan untuk tahan, ya tahan lisan. Ya, kadang-kadang karena eh, pola pergaulan yang mungkin terbiasa bullying atau sedikit-sedikit dikomentari,
Jadi terbiasa gitu, ada apapun komentarnya agak-agak nyinyir gitu. Itu nggak bisa instan berubahnya. Jadi harus, deket, harus bergaul dengan orang-orang yang memang, menjaga diri, tidak mudah menghina orang, tidak mudah membuli orang gitu. Sehingga, kita bisa mencontoh gitu, bisa tertular dengan akhlak baiknya gitu. Tapi kalau, kita sendiri nggak ada usaha untuk kemudian jadi lebih terjaga lisannya, ucapannya atau cara bergaulnya, ya nggak ada ikhtiar untuk menguatkan ukhuwah gitu. Maka ayo sama-sama kita pilih circle yang saling menguatkan ya, komunitas yang, justru mengarahkan kita kepada, kebaikan-kebaikan ucapan dan perbuatan sehingga, terbangun ukhuwah Islamiyah yang kuat gitu. Baik, ini sekedar bridging aja, hari ini kita insyaallah akan, eee, membaca hadis yang ke-9 dari kitab Hadis Arba'in, yang ditulis oleh Imam Nawawi. Hadis ke-9 ini berbicara tentang, kita sebagai muslim, eee, hidup itu sebetulnya mudah dalam Islam. Para guru, kiai, ulama, asatidz ya, dimanapun berada, dimanapun mengisi kajian, ceramah, cuma 2 intinya, ya, memerintahkan dan melarang. Begitulah Rasulullah SAW dulu, eee eee, membersamai umat, membersamai para sahabat. Kalau tidak larangan, ya perintah gitu. Dan nantinya kemudian ada hukum-hukum turunan seperti misalnya, larangan yang sifatnya makruh gitu kan, atau haram. Kalau perintah, ya antara wajib atau sunnah. Jadi intinya adalah, perintah dan larangan gitu. Nah, hadis ini juga berbicara tentang, perintah dan larangan. Baik, saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah ya, Abu Hurairah itu kunyah ya, nama panggilan dalam Islam kita bisa mendapatkan pahala, ketika kita menggunakan kunyah gitu. Jadi mudah-mudahan ya, dengan murahan hati, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita terus pahala yang mengalir ya, karena menggunakan kunyah. Kunyah itu caranya kita menggunakan kata abun atau umun ya, di depan nama kita. Kemudian setelahnya, biasanya pada umumnya nama anak, tapi tidak wajib atau tidak mesti nama anak. Misalnya saya, ketika baru punya anak satu, Sirin, maka saya Abu Sirin atau Abu Rufaidah nama depannya gitu. Kemudian lahir anak laki-laki, namanya Zaid, Abu Zaid, seperti itu. Jadi itu kunyah ya, kunyah Abu Zaid, atau Ummu ya, Ummu Zaid. Nah, nama asli Abu Hurairah Abdurrahman. Nah, dulu sebelum memeluk Islam, namanya Abdus Syams ya, Abdus Syams. Abdun hamba, Syams matahari, hambanya matahari. Begitu Islam datang, eee, nama-nama yang, memiliki makna penghambaan terhadap selain Allah diganti, termasuk Abu Hurairah ini diganti namanya. Ketika tahun, 7 setelah hijrah, datanglah seorang dari Yaman ya, namanya Abdus Syams, datang kepada Islam, di Madinah Al-Munawwarah. Begitu memeluk Islam, maka Rasulullah ganti namanya jadi Abdurrahman. Makanya di sini
ditulis Abdurrahman. Nama bapaknya As-Sakhr ya. Abdurrahman bin Sakhr. Ya. Ad-Dausi, Daus dari Yaman, Al-Yamani gitu ya. Jadi Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi itu nama asli Abu Hurairah. Ketika memeluk Islam pada tahun ke-7, seluruh sahabat termasuk Rasulullah SAW memperhatikannya bahwa orang ini suka sekali dengan kucing. Ya. Kucing dalam bahasa Arab hir, kucing kecil Hurairah. Makanya Rasul memanggilnya Abu Hurairah, Pak Kucing. Jadi eh berarti ini bapaknya kucing. Jadi dalam pembahasan kunyah ya, ini memang sebagaimana yang tadi saya sampaikan tidak mesti nama anaknya. Ada orang yang suka sekali sama kucing gitu, maka dipanggil Abu Hurairah gitu, Pak Kucing, Bu Kucing gitu. Tapi bukan berarti anaknya kucing, bukan gitu kan. Eh, tapi dia suka bermain, suka memelihara kucing gitu. Apalagi banyak ya. Kadang-kadang kita eh, eh, melihat ada panggilan-panggilan yang ternyata bukan anaknya gitu. Abu Hurairah, kemudian Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq, apakah anaknya namanya Bakar? Bukan. Ya. Anaknya namanya Ibunda Aisyah. Ya. Nah, bukan Abu Aisyah. Kenapa disebut Abu Bakar? Karena Bakar ya, lebih dulu meluk Islam. Bakar itu artinya early. Eh, Early atau early? Early. Ya, yang lebih duluan gitu. Maka disebut Abu Bakar. Jadi bukan nama anaknya gitu. Jadi seperti itu. Penggunaan kunyah tidak mesti eh, menggunakan nama anak. Abu Hurairah diantaranya dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Orang Yaman, Daus, ya, Al-Yamani, Ad-Dausi. Tahun 7 Hijriah, 8, 9, 10, 11. 3 tahun lebih atau sampai 4 tahunan. Bersahabat dengan Rasulullah, tapi ternyata kita memperhatikan dari seluruh riwayat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah sahabat mulia ini yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 5.374 atau 5.370-an hadis. Kok bisa 3 tahun lebih atau sampai 4 tahun mengalahkan Abu Bakar yang hadisnya mungkin hanya ratusan ya, 200, 300. Padahal Abu Bakar As-Siddiq bersahabat dengan Rasulullah selama 23 tahun. Kok bisa nih orang baru kemarin cuma 3 sampai 4 tahun masuk Islam tapi meriwayatkan hadis paling banyak? Bisa. Kenapa nggak bisa? Ya, apalagi menurut riwayat yang sahih, Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang didoakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selain yang pertama kecerdasannya, juga beliau adalah merupakan ahlu suffah. Ahlu suffah itu beliau ini disifati begini. Kathiru dzikr wa ahlil faqr gitu. Banyak zikir, banyak zikir dan fakir ya, orang yang berkekurangan sehingga tidak memiliki kegiatan sebagaimana sahabat-sahabat lain yang ada bisnis, berdagang kemana-mana gitu. Abu Hurairah tidak. Dia termasuk ahlus suffah, sahabat-sahabat yang nomaden, tidak memiliki tempat tinggal, sehingga disediakan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu tempat di Masjid Nabawi ya untuk mereka tinggal. Mereka disebut ahlus suffah, tamunya Nabi, keluarganya Nabi, sahabatnya Nabi. Di antaranya adalah Abu Hurairah. Jadinya karena nggak ada kegiatan, kemana-mana Nabi berkegiatan
itu diikutin terus. Bermajelis taklim, cara jalannya Nabi, ya sendalnya Nabi diliatin, cara bicaranya Nabi diliatin, ya bagaimana menyikapi para sahabat. Abu Hurairah mengamati, menyampaikan hadis-hadis Abu Hurairah mendengarkan. Nah, kok bisa sampai eh, banyak mendapatkan hadis? Ibu-ibu, kakak-kakak, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya beranggapan hadis itu hanya yang diucapkan Nabi, maka mungkin kita merasa, wah ini capek sekali ya menyimak apa yang disabda Nabi, semua yang diucapkan Nabi kemudian dihafal. Ya, ini akan menyulitkan pemahaman kita. Tapi kalau kita merujuk pada definisi hadis ataupun sunnah, maka kita akan menemukan, oh wajarlah Abu Hurairah menjadi sahabat yang banyak periwayatan hadisnya. Kenapa? Karena hadis Nabi adalah ma'udhifa ilan Nabi au ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin min bi'satihi ila wafatih. Jadi eh, apa yang disandarkan kepada Nabi berupa ucapan atau perbuatan atau keputusan, statement, komentar atau sikap. Nah, jadi apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW secara lisan dihafalnya. Kemudian tidak hanya itu, ketika Rasulullah SAW sholat, maka para sahabat melihat bagaimana angkat tangannya, apakah setelinga, apakah sebahu, bagaimana ketika tasyahud, bergoyang atau tidak, ya atau diam saja, bagaimana bismillahnya ketika sholat, apakah langsung terdengar hanya alhamdulillahirabbil alamin, bismillahnya hanya lirih, bagaimana melafazkan surat-surat, bacaan-bacaan, apakah dibuka mulutnya atau hanya diam saja. Itu semuanya diamati oleh Abu Hurairah, ya perbuatan-perbuatan Nabi. Atau dari sahabat ada yang berbuat sesuatu, ada yang berkata sesuatu, kemudian bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah menyetujui atau menjawabnya. Itu namanya takrir. Ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, takrir, ya. Eh, Maaf, bentar, izin. Maaf, maaf, maaf. Baik. Jadi eh, dikumpulkan itu sunnah yang berasal dari perkataan atau sabda Nabi Muhammad SAW, kemudian yang dilihat dari perbuatannya, kemudian dari komentar ataupun jawaban-jawaban Rasulullah SAW. Sehingga wajar ketika eh, yang dihafalnya banyak. Terlebih ketika Rasulullah SAW hendak duduk menyampaikan khutbah tausiahnya, kata Rasulullah, siapa yang mau memberikan sorbannya kepadaku untuk alas duduk itu, maka kata Rasulullah, aku akan mendoakannya. Ya. Maka Abu Hurairah lah yang paling cepat memberikan sorbannya, berkorban untuk Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, maka insya Allah ya karena telah memberikan sorban, lillah, dia tidak akan lupa ketika mendengar apa yang aku sabdakan. Maka sejak saat itu kata Abu Hurairah, aku tidak lupa apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Itu juga menjadi pendukung bahwa Abu Hurairah dapat menghafal hadis begitu banyaknya. Maka ibu-ibu, kakak-kakak semuanya, sahabat, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara eh, cara agar kita, anak-anak kita mendapatkan ilmu yang berkah, yang bermanfaat, cepat menghafal, cepat paham, selain kecerdasan adalah
doa guru. Makanya kita sering-sering minta doa kepada guru kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan Abu Hurairah ya agar tidak lupa eh, apa yang didengarnya. Masya Allah. Ini apa namanya sempat dibantah oleh orang-orang orientalis, musuh-musuh Islam secara pemikiran ya, yang membantah bahwa nggak mungkin itu cuma bersahabat 3-4 tahun tapi apa hafal sampai 5.374 hadis. Kok bisa ya? Kita aja menghafal sulit. Nah, hadisnya kan nggak pendek-pendek. Kadang-kadang ada hadis yang banyak, yang panjang gitu. Nah, kok bisa gitu? Nah, kalau kita bahas secara logika, kita ini hidup zaman sekarang 1 tahun 360 hari. Kalau kita hafal satu ayat Al-Quran setiap hari, ya, sebagaimana di kelas tahfiz ya, kelas tahfiz itu di kesayangan menghafal 1 hari 1 ayat. Sederhana, 1 hari 1 ayat. Tapi kalau komitmen sepanjang hari 1 tahun sudah dapat berapa? 360 ayat gitu. Kalau 1 hari hafal 10 ayat berarti 3.600. Berarti kan normal ketika ada seorang sahabat yang hafal 5.370 hadis. Nah, berarti hari itu misalnya hafal 20 hadis kah ya atau seperti itu kira-kira. Hitungannya normal-normal saja. Itu 1 tahun, ini 3 tahun ya. Tadi nanti kita menghitung kalau 1 hari 1 ayat berarti setahun 360. Kalau 1 hari 10 ayat berarti 3.600. 1 tahun itu. Abu Hurairah bersahabat dengan Rasulullah 3 sampai 4 tahun. Nah, ini terbantahlah ya, terbantahlah syubhat pemikiran yang mendiskreditkan Abu Hurairah yang meragukan hafalan hadisnya. Nggak mungkin 3-4 tahun hafal paling banyak hadis mengalahkan para sahabat yang lainnya. Kenapa? Ketika seorang periwayat hadis terbanyak itu sudah jatuh derajatnya, jatuh martabatnya, direndahkan oleh umat Islam sendiri, maka umat Islam tidak akan respect terhadap periwayat hadis yang paling banyak ini dan ditinggalkan hadis-hadisnya sehingga Muslim jauh dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tujuan orang-orang yang membenci Islam sehingga ingin menjauhkan Muslim dari tokoh-tokoh bersejarah dalam agamanya dan ujungnya meninggalkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bisa eh, kita ketahui dalam pembahasan-pembahasan syubhat haulal hadis. Nah, ini tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kita tahu siapa itu Abu Hurairah, siapa nama aslinya, dari mana asalnya Yaman, kok bisa kemudian sampai menjadi periwayat hadis paling banyak seperti apa? Oh, bukan cuma belajar tapi ada peran guru, ada doa guru ya. Orang tua kita adalah orang tua secara biologis yang melahirkan kita, darah kita mengalir darah orang tua ya. Ini kita muliakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi guru ya, guru juga merupakan orang tua kita secara ideologis gitu ya. Mengalir pemikirannya ke pemikiran kita. Bahkan bagi eh, sebagian ya kawan-kawan yang barangkali mempunyai nasib yang kurang baik ya. Barangkali ada orang tuanya yang tidak pernah sama sekali mengajarkan agama, ya, tidak pernah mengenalkan Allah, Rasulullah, memperhatikan sholat, memperhatikan bacaan Al-Quran gitu. Sehingga dia hanya sebagai orang tua biologis, tapi bukan orang tua ideologis. Makanya kita tidak ada yang membantah bahwa guru adalah orang tua kita juga gitu, yang mengajarkan kita
kebaikan-kebaikan. Kalau di sekolah barangkali mayoritasnya adalah guru pelajaran umum, ya. Guru, yang hanya mengajarkan pelajaran-pelajaran duniawi misalnya, agama hanya 1 jam dalam sepekan kalau yang sekolah umum. Tapi kalau di pesantren atau mungkin, guru-guru, taklim, kiai-kiai kita yang mengajarkan ilmu, ya, ngisi kajian dan sebagainya, mereka lebih banyak ya. Nah, di pesantren itu kalau sekarang ada, ramai-ramai dibahas atau mungkin protes atau dianggap, hal yang baru, tentang penerapan sekolah dimulai masuk dari jam 5. Di mana itu di Kupang ya atau di mana itu kemarin ada berita seperti itu, dianggapnya terlalu pagi, dianggapnya terlalu, eee eee, apa, memberatkan. Oh enggak, di pesantren biasa. Di boarding school biasa tuh bangun jam 3:30, jam 3 tahajud, biasa ya. Jadi nggak ada yang aneh, sekolah mulai dari jam 5 tuh nggak ada yang aneh gitu. Apalagi muslim, muslim sholat subuh dulu ya jam 4, 4:30 gitu. Jadi, seperti itu, guru-guru kita menemani kita di pesantren, boarding school gitu. Makanya, memuliakan orang tua dan guru, juga memang merupakan kewajiban ya NTT Kupang. Kewajiban kita memuliakan orang tua dan guru-guru kita karena yang pertama secara biologis orang tua kita, yang kedua secara ideologis ya, biar ilmu kita tuh berkah ya. Kadang-kadang kita ya, saya, izin aja mengambil apa namanya, pengalaman-pengalaman, ada ilmu-ilmu yang kita tuh sampai sekarang kok nggak paham-paham. Belajar geografi, belajar fisika, belajar kimia, barangkali seperti itu ekonomi. Padahal dulunya belajar, padahal dulunya mungkin hampir setahun tuh mengenyam pendidikan yang di antara materinya adalah ekonomi, belajar, fisika, tapi kok sekarang sama sekali nggak inget gitu loh, teori-teorinya, rumus-rumusnya. Bisa jadi karena tidak berkah gitu. Maka penting ya kalau ada guru-guru kita yang masih hidup, kita datangi, kita, eee eee berikan sesuatu, hadiah, kemudian kita minta maaf kalau dulu ternyata malas-malasan, kalau dulu ternyata, adab kita kepada guru itu kurang baik, guru menjelaskan kita ngobrol, gurunya, masuk rajin kita terlambat, ya gurunya rutin masuk kitanya, bolos-bolosan, ternyata gurunya nggak ridho saat itu, maka nggak berkah ilmu kita. Itu, sebetulnya sayang banget gitu. Apalagi kalau ada ya anak-anak kita yang belajar ilmu agama, jangan hanya, mengantarkan anak seperti kita menitipkan sendal, ya. Menitipkan sendal di masjid kalau ada acara besar, masjid besar itu ada penitipan sendal. Udah titipin gitu aja, sendal aja, kita jaga tuh kartunya, nomor berapa. Eee, Loketnya, di rak, sepatunya. Sehingga kita dapat mengambil kembali karena kita megang megang kartunya. Lah ini anak ya, jangan cuma dititipin pesantren, nggak ketemu gurunya, nggak ketemu kiainya, nggak kenal siapa guru, siapa yang ngajarnya. Jangan jangan. Inilah, contoh dari, Abu Hurairah yang menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW, didoakan oleh Rasulullah SAW, sehingga ilmunya berkah. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Kita semua tahu bahwa periwayat hadis terbanyak di kalangan para sahabat adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena didoakan oleh gurunya, sahabat mulianya, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Belum baca hadis, baru penjelasan tentang periwayatnya saja. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya bisa kita, lanjutkan baca hadisnya. Saya, tadi izin untuk menjelaskan tentang Abu Hurairah agar kita pelan-pelan kenal dengan, sahabat mulia yang meriwayatkan hadis-hadis sampai ke kita dan kita bisa mempelajarinya. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhomu dan surgamu ya Allah. Kami mohon perlindungan dari kemurkaanmu dan nerakamu. Allahumma inna nas'aluka ya alim ya fattah. Iftah lana abwabal ilmi. Iftah lana abwabal barakah. Iftah lana abwabal rizq. Ya Allah, bukakanlah kami pintu kebaikan, pintu ilmu, pintu rezeki, apapun bentuknya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka. Ya Allah, kami mohon kepadamu, kami minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, rezeki yang halalan thayyiban, luas melimpah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, berikan kami anak-anak yang soleh dan solihah. Allahumma inna nas'aluka abna'ana hamalatal Qur'an, hafazatal Qur'an, al-ghurral muhajjalin, al-ulama al-amilin, ad-da'ina ila sabilika ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, ya, anak-anak yang menjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran, di antara kalangan para ulama yang mengamalkan ilmunya, seorang dai yang mengajak pada kebaikan ke jalanmu ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami, mencintai kami, merawat kami dari sejak di kandungan, lahir sampai saat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.